Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Tiara Yuna. Saya Derian Amar Wijaya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perpajakan di Ospek 086, Obrolan seputar perpajakan. Nah, Kak Derian, hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Ya, hari ini kita bakal membahas tentang NPPN nih Kak. NPPN atau merupakan singkatan. Itu singkatan dari norma perhitungan penghasilan neto nih Kak. Norma perhitungan penghasilan neto. Perhitungan penghasilan neto. Benar. Oke. Jadi sekarang ini ada kabar gembira bagi wajib pajak yang sampai saat ini belum mengajukan permohonan NPPN. Ya. Nah, sekarang permohonan pemberitahuan NPPN untuk tahun pajak 2025 ini dibuka kembali nih Kak Tiara. Jadi khusus hari ini kita akan membahas tentang NPPN secara detail. Apa itu NPPN, penerapannya seperti apa. Nah, oleh karena itu wajib pajak kali ini kita akan mereview materi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan follow akun Instagram atau YouTube kita. Supaya nanti agar wajib pajak bisa menerima nih update-update terbaru dari perpajakan seperti apa. Seperti itu sih Kak. Jadi untuk wajib pajak jangan lupa untuk subscribe kami ya, supaya bisa melihat atau menyaksikan ospek-ospek di episode selanjutnya. Tapi kita mulai dulu episode hari ini Kak tentang NPPN. Nah, pasti dari wajib pajak ini ada nih yang belum tahu tentang NPPN. Nah, sebenarnya NPPN itu apa sih? Jadi NPPN itu adalah metode untuk menentukan berapa penghasilan neto kita Kak. Oke. Iya, jadi kan kalau untuk wajib pajak lainnya, misalnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto itu bisa kita dapatkan dari menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi kita harus melakukan penjurnalan, pembukuan secara akuntansi, nanti menghasilkan laporan keuangan. Nah, baru kita bisa cek penghasilan neto atau laba bersih kita itu seperti apa nih Kak. Cuma untuk NPPN ini itu lebih sederhana nih Kak. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan wajib pajak, khususnya untuk orang pribadi yang menyelenggarakan usaha atau pekerja bebas dan omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. 4 miliar. Benar. Ya, jadi sebenarnya untuk wajib pajak itu kan sebenarnya wajib untuk pembukuan ya. Benar. Hanya saja untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar itu boleh mengajukan NPPN ini. Benar. Agar penghitungannya lebih sederhana. Benar. Memudahkan wajib pajak. Benar, sangat sederhana Kak. Jadi kita tinggal mencatat dalam 1 tahun itu peredaran bruto kita berapa. Nanti tinggal dikalikan dengan persentase norma. Persentase norma sesuai dengan jenis usaha atau pekerjaan bebas dan sesuai dengan lokasi usahanya. Jadi seperti itu. Untuk norma ini ditentukan berdasarkan jenis kegiatan usahanya atau untuk di sini bisa disebut KLU ya, KLU atau KBLI, dan ditentukan juga berdasarkan domisili usahanya. Ya Kak ya. Nah, tadi sudah dibahas oleh Kak Derian, bagi wajib siapa aja sih yang boleh menggunakan NPPN ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun ya. 1 tahun nih peredaran brutonya itu masih atau kurang dari 4,8 miliar. Nah, tetapi wajib pajak yang di bawah 4,8 miliar ini harus mengajukan norma penghitungan penghasilan neto dulu ya, agar bisa menggunakan norma tersebut. Tentunya untuk informasi atau pemberitahuan ini disampaikan ke DJP. Benar. Jadi untuk menggunakan norma ini Kak, NPPN, kita itu wajib pajak harus mengajukan pemberitahuan kalau akan menggunakan norma ini. Untuk permohonan ini diajukan paling lama 3 bulan pertama dalam suatu tahun pajak. Misalnya untuk tahun pajak 2025 itu seharusnya diajukan sampai Maret 2025. Tapi tadi Kak Derian bilang bahwa ada kabar gembira kan? Betul. Benar. Jadi kabar gembiranya adalah? Nah, untuk karena Cortex ini sistem baru yang baru kita gunakan di 2025. Jadi untuk tahun 2025 ini khusus untuk tahun 2025 ya Kak, kita buka kembali untuk pengajuan normanya. Jadi masih bisa diajukan sampai akhir Desember. Jadi kabar gembira ya untuk wajib pajak yang masih memenuhi kriteria tadi, masih kurang dari 4,8 miliar, lalu kegiatan usaha atau melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi belum sempat mengajukan NPPN di 3 bulan pertama tahun pajak 2025 ini masih dibuka sampai dengan akhir Desember tahun 2025 ini, agar nanti SP tahunan PPh orang pribadinya bisa menggunakan penghitungan yang lebih sederhana tadi ya Kak Derian ya. Benar, perhitungan NPPN
NPPN sering kita sebut sebagai pencatatan, Kak. Jadi kita menghimbau untuk wajib pajak untuk mengajukan pemberitahuan norma ini agar bisa melakukan pencatatan. Jadi tidak harus menyelenggarakan pembukuan. Karena pembukuan kan lebih ribet tadi ya. Karena kan sebenarnya memang waktunya sudah terlewat. Namun panjang lagi nih Kak Derian, kalau misalnya wajib pajak ini sampai kelewatan lagi nih sampai dengan akhir Desember, konsekuensinya apa sih? Iya, kalau konsekuensinya wajib pajak jadinya tidak bisa menyelenggarakan pencatatan tadi, tidak bisa menggunakan normanya, Kak. Jadi mau nggak mau itu harus menyelenggarakan pembukuan. Seperti itu. Jadi harus dicatat lebih detail. Seperti Jadi itu. kembali ke hakikatnya tadi ya, bahwa wajib pajak kan wajib melakukan pembukuan, sehingga kalau tidak mengajukan pemberitahuan ini khusus untuk tahun 2025 sampai dengan akhir Desember tahun 2025, maka wajib pajak wajib melakukan pembukuan, tidak bisa melakukan pencatatan ya. Benar. Tadi Kak Derian sampaikan juga sih besaran PNPPN ini dibagi berdasarkan KLU. Kalau KLU kan sudah clear ya bahwa ada kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari wajib pajak yang berbeda-beda tergantung dengan KLU atau KBLI yang sudah berlaku di Indonesia. Nah, untuk yang domisili tadi, apakah memang ada perbedaannya? Benar. Jadi selain kita melihat jenis usaha atau jenis pekerjaan bebas seperti apa, kita juga lihat lokasi wilayah usahanya. Seperti itu. Jadi secara kalau di ketentuan perpajakan, wilayah untuk penggunaan NPPN itu ada dibagi 3 segmen, Kak. Yang pertama untuk 10 ibu kota provinsi. 10 ibu kota provinsi. Yaitu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Seperti itu. Jadi kalau masuk dalam 10 kota ini, maka masuk ke dalam kategori wilayah 1. Kategori wilayah 1. Jadi masuk ke wilayah 1 untuk kota-kota yang disampaikan tadi. 10 tadi. Kalau yang kedua? Untuk wilayah yang kedua, untuk ibu kota provinsi selain 10 tadi. Jadi ibu kota provinsi lainnya ya. Benar, selain 10 yang di kategori 1 itu masuk ke dalam kategori 2 dan untuk wilayah lainnya itu masuk ke dalam kategori 3. Jadi seperti ada itu. Kategori ya, 10 kota yang disebutkan tadi, 10 ibu kota provinsi yang disebutkan tadi, ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Jadi benar. Kota kawan pajak ini bukan termasuk ibu kota provinsi, maka masuk ke wilayah ketiga. Benar. Nah, tapi kalau untuk detailnya seperti apa pembagian norma KLU-nya, anggaplah pekerjaan ini di lokasi ini normanya berapa persen. Nah, itu bisa dicek di Per 17 tahun 2015. Ketentuannya di Per 17 tahun 2015. Peraturan Dirjen Pajak ya, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015. Benar. Tadi kan sudah dibagi per wilayahnya nih. Bagaimana kalau wajib pajak ini punya banyak kegiatan usaha atau lebih dari satu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Iya, jadi bisa saja ya wajib pajak memiliki beberapa jenis usaha, usaha atau pekerjaan bebas, atau bahkan beberapa lokasi. Benar. Ya bisa jadi kan ada usaha di 10 ibu kota provinsi, bisa jadi ada usaha lain di wilayah lainnya. Betul. Nah, nanti bisa saja nanti kita untuk perhitungan normanya disesuaikan dengan jenis usahanya dan jenis lokasinya. Misalnya untuk usaha A di wilayah 1 normanya sekian, dan usaha B di wilayah 2 misalnya normanya juga sekian. Jadi kita sesuaikan dengan jenis usaha dan lokasinya, Kak. Jadi tenang aja ya bagi wajib pajak nih, kan pajak yang mungkin punya kegiatan usaha di beberapa wilayah atau punya pekerjaan bebas tapi juga punya usaha, itu tak bisa menggunakan NPPN. Bisa. Tapi selama memenuhi kriteria tadi ya. Jadi kalau banyak cabang tapi masih di bawah 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar, bisa kok tetap mengajukan NPPN. Benar. Yang paling penting harus mengajukan permohonannya ya, Kak. Betul. Apalagi ini kita kayak penontonnya banyak Gen Z, Kak. Jadi ada kemungkinan ada bisnis, kegiatan usaha, tapi juga nyambi jadi content creator nih biasanya. Jadi untuk Gen Z yang seperti itu masih bisa mengajukan NPPN, bisa banget. Benar. Nah, nanti untuk penggunaannya ini kan harus pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya itu kan tadi ada dari aplikasi sebelumnya ke Kortex. Ini pemberitahuannya bisa dong pastinya melalui Kortex? Benar, permohonannya bisa diajukan secara online, Kak. Jadi bisa di mana saja dan kapan saja. Bisa diajukan secara online melalui kortex.djp.pajak.go.id. Tentunya sebelum kita mengakses Kortex, sudah harus memiliki akun Kortex terlebih dahulu, Kak. Pasti dong. Jadi sudah punya akun Kortex dan sudah punya kode otorisasi untuk kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Nah, kalau sudah memiliki akun Kortex dan sudah memiliki kode otorisasi, itu bisa diajukan di menu layanan wajib pajak.
Jadi wajib pajak silakan login ke akun masing-masing. Nanti pilih menu layanan wajib pajak, di layanan wajib pajak, layanan administrasi, dan buat permohonan layanan administrasi. Seperti itu. Nanti tinggal di situ ada beberapa menu Kak. Jadi ada beberapa layanan yang di menu layanan administrasi. Nanti kita tinggal pilih untuk layanan pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nanti setelah kita klik menu itu, nanti ada 2 opsi. Kita pilih opsi yang pemberitahuan penggunaan NPPN. Seperti itu. Nanti kita diklik simpan. Setelah itu kasusnya terbentuk, kita klik alur kasus. Nanti akan ada formulir yang harus diisi. Yang harus diisi adalah peredaran bruto dalam 1 tahun dan tahun pajak. Tahun pajak nanti kita pilih yang 2025 Kak. Seperti itu untuk tahun ini. Nah, setelah itu di alur kasus itu dipastikan sampai dengan selesai ya. Benar. Nanti ada pembuatan dokumen, create PDF. Setelah create PDF kita pilih untuk biasanya untuk klasifikasinya ya Kak ya. Benar. Lalu nanti ditandatangani untuk permohonannya. Jadi nanti kita sign dokumen permohonan kita, pemberitahuan. Bukan permohonan ya, pemberitahuan untuk dikirimkan ke DJP. Benar. Dipastikan untuk alur kasus itu sampai dengan selesai. Jadi kalau misalnya kasusnya ini belum sampai dengan kasus ditutup atau selesai, artinya permohonannya belum diselesaikan ya Kak Derian. Benar. Jangan sampai sudah buka tapi belum diselesaikan. Sehingga belum tercatat di fasilitas aktif wajib pajak. Benar. Nanti wajib pajak juga bisa cross check di bagian portal saya, profil saya, di bagian profil fasilitas aktif, itu nanti akan ada pemberitahuan penggunaan NPPN yang berlaku untuk tahun 2025. Seperti itu. Nanti bisa di cross check di menu itu. Jadi wajib pajak kalau sudah mengajukan dipastikan ada BPE, kasus ditutup, juga bisa cek ulang apakah pemberitahuannya sudah diterima oleh DJP atau belum. Itu di menu portal saya, lalu di bagian profil ada fasilitas aktif ya. Benar. Jadi bisa dipastiin tuh, di make sure bahwa permohonannya sudah diajukan. Pemberitahuannya, mohon maaf ya, pemberitahuan, karena untuk di sini pemberitahuan sehingga wajib pajak setelah memberitahukan bisa langsung menggunakan tarif atau untuk norma tersebut di SPT tahunannya. Benar, karena ini sifatnya tadi pemberitahuan ya Kak, yang Kak Tiara tekankan. Jadi ini tidak ada persetujuan. Jadi akan ada otomatis. Ya. Jadi tidak ada proses, misalnya proses berapa hari itu tidak perlu. Jadi setelah kita selesai mengajukan, itu langsung muncul di fasilitas aktif. Jadi setelah diajukan jangan langsung keluar ya. Benar. Bisa dicek dulu di fasilitas aktifnya ya, untuk memastikan kembali ya. Ya, takutnya sudah diisi tapi belum dikirim. Takutnya seperti itu. Makanya coba dicek di bagian fasilitas aktif. Sayang sekali kalau misalnya sampai terjadi kayak gitu. Tapi untuk wajib pajak pastinya untuk kawan pajak ini semuanya pasti memastikan kok Derian. Benar. Jadi untuk NPPN ini pastinya lebih memudahkan kan ya Kak ya? Benar. Untuk wajib pajak. Jadi wajib pajak bisa mengajukan untuk pemberitahuan NPPN-nya sampai dengan akhir Desember untuk tahun pajak 2025. Seperti itu. Dan untuk tahun pajak selanjutnya ya jangan sampai lupa diajukan 3 bulan pertama ya Kak Derian ya, agar tetap bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan netonya. Iya. Jadi untuk yang tahun bukunya Januari Desember seperti tahun kalender, permohonan ini paling lama diajukan di akhir Maret. Jadi kurang lebih sama seperti SP tahunan Kak. Betul. Jadi mungkin nanti pada saat Bapak Ibu kawan pajak melakukan pelaporan SP tahunan sekalian dengan mengajukan permohonan norma untuk tahun pajak 2026 nantinya. Betul. Seperti itu. Jadi waktu lapor itu bisa langsung ajukan permohonan juga ya, biar nggak lupa-lupa, nggak ditunda-tunda. Seperti itu. Nah, apalagi nih yang bakal kita bahas terkait NPPN lagi nih Kak? Paling seperti itu sih Kak Tiara. Jadi untuk NPPN ini karena ini akan sangat memudahkan wajib pajak. Jadi perhitungannya lebih sederhana. Kita langsung tinggal mengalihkan penghasilan bruto dikali dengan norma untuk menentukan penghasilan netonya. Tapi kalau kita wajib pajak tidak mengajukan permohonan PPN, jadinya harus menyelenggarakan pembukuan. Dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi harus jadi agak panjang ya kalau menyelenggarakan pembukuan. Makanya kami himbau kawan pajak untuk mengajukan pemberitahuan NPPN ini. Seperti itu. Oke, baik Bang Cibak. Jadi untuk pesan hari ini untuk wajib pajak yang menonton tayangan Ospek 086 episode kali ini itu untuk yang tidak ingin menyelenggarakan pembukuan ya, dan masih memenuhi kriteria untuk di bawah 4,8 miliar bisa langsung mengajukan NPPN-nya sampai dengan akhir Desember tahun 2025, karena ini kita sudah November ya Kak ya. Iya, tinggal 1 bulan lagi ya Kak. Betul. Nah, apabila memang sudah nih wajib pajak diingatkan, wajib pajak sudah mendapatkan informasi terkait dengan PPN,
nanti apabila ini berarti kita cukupkan ya podcast kali ini ya Kak Derian ya. Mungkin satu lagi Kak, kita dari DJP khususnya dari KPP Pratama Jakarta Kembangan, ini kami menghimbau wajib pajak, ini umum, jadi untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi untuk mengajukan pastikan tahun ini sudah memiliki akun Kortex. Betul. Seperti itu, karena untuk tadi kan salah satunya untuk pengajuan NPPN dan untuk lapor SP tahun depan SP tahun 2025 yang diajukan di tahun 2026 itu harus dilakukan melalui Kortex. Jadi pastikan wajib pajak sudah memiliki akun Kortex, dan untuk orang pribadi pastikan sudah memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik seperti itu. Karena untuk di awal tahun 2026 ini sudah waktunya untuk pelaporan SP tahunan ya, di mana kita akan pertama kali menggunakan Kortex nih. Benar. Jadinya untuk seluruh wajib pajak dihimbau untuk segera mengaktifkan akun Kortexnya. Bagi yang sudah memiliki DJP online bisa langsung klik lupa kata sandi di kortex.djp.pajak.go.id ya Kak. Benar. Ya. Tapi untuk wajib pajak yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ini belum punya DJP online, itu bisa pilih menu untuk aktivasi akun wajib pajak. Benar. Atau sama sekali belum terdaftar NPWP, itu bisa pilih daftar di sini. Oh, jadi yang belum punya NPWP pun bisa melalui online bisa ya online, untuk permohonannya ya, gampang banget. Jadi untuk wajib pajak jangan ada yang lupa untuk segera mengajukan akun Kortex, kode otorisasi dan tentunya NPPN. Sekian untuk podcast kita hari ini tentang NPPN buat wajib pajak dan kawan pajak semuanya. Yang pengen ada bahasan lain di Ospek 086 ini boleh komen-komen di bawah, mau materi perpajakan apa nih yang bisa di-share oleh aku dan Kak Derian. Oke, sekian ya dari kita ya Kak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan, bisa langsung komen ya kalau misalnya ada yang ingin dibahas lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan.